Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, apa kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi di video pembelajaran kali ini. Kali ini di video pembelajaran kita akan membahas tentang pola gerak dominan aktivitas senam lantai. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama adalah kalian mampu menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan sportif dalam aktivitas senam lantai. Yang kedua adalah kalian dapat menjelaskan pengertian senam lantai dengan tepat. Yang ketiga adalah kalian dapat menyebutkan variasi dan kombinasi berbagai pola gerak dominan dalam aktivitas senam lantai sebanyak 5 gerakan. Tujuan yang keempat yaitu kalian dapat mengumpulkan atau membuat macam-macam pertanyaan tentang variasi dan kombinasi berbagai pola gerak dominan dalam aktivitas senam lantai sebanyak 4 pertanyaan. Yang kelima, kalian dapat membuat bentuk-bentuk variasi dan kombinasi berbagai pola gerak dominan dalam aktivitas senam lantai sebanyak 3 gerakan. Tujuan yang keenam yaitu kalian dapat mempraktekkan variasi dan kombinasi berbagai pola gerak dominan yaitu sikap pesawat terbang selama 30 detik. Dan di tujuan yang terakhir yaitu kalian dapat mempraktekkan variasi dan kombinasi berbagai pola gerak dominan yaitu sikap lilin selama 20 detik. Sebelumnya, tahukah kalian apa itu senam lantai? Nah, ini adalah definisi dari senam lantai. Senam lantai yaitu kegiatan olahraga yang cara gerakan dan bentuk latihannya dilakukan di lantai atau pada alat yang dirancang untuk meningkatkan daya tahan, kelenturan, koordinasi, dan kontrol tubuh. Senam lantai juga bisa diartikan dengan latihan yang melibatkan gerakan akrobatik seperti berguling, berputar, bertumpu pada tangan, atau meloncat yang dilakukan di atas matras atau lantai. Kita beralih di pola gerak dominan. Pola gerak dominan itu sendiri adalah merupakan suatu gerakan dasar untuk semua keterampilan senam. Kita lanjutkan ke pola gerak dominan di dalam senam itu sendiri. Yang pertama adalah bertumpu. Nah, kalian bisa bertumpu pada kaki dan tangan. Dan yang kedua adalah bergantung. Bergantung adalah berkait pada suatu yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah keseimbangan. Yang keempat adalah berpindah atau lokomotor. Yang kelima adalah tolakan. Tolakan adalah desakan atau dorongan. Yang keenam adalah putaran. Dan yang ketujuh adalah ayunan. 8. Melayang. Dan yang terakhir adalah mendarat. Berikutnya, kita akan membahas tentang variasi dan kombinasi berbagai pola gerak dalam aktivitas senam lantai. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang gerak dan kombinasi senam lantai tanpa alat. Yang pertama yang termasuk ke dalam senam lantai tanpa alat yaitu adalah sikap lilin. Yang kedua adalah jangkit berantai. Dan yang ketiga adalah sikap kayang. Selanjutnya adalah sikap kangkang berpasangan. Nah, kalian bisa melakukan gerakan ini dengan berpasangan bersama teman kalian. Yang kelima adalah sikap pesawat terbang. Di
posisi ini, kalian harus menyeimbangkan tubuh kalian agar tidak terjatuh. Bentuk variasi dan kombinasi yang kedua adalah variasi dan kombinasi gerak senam lantai dengan menggunakan alat. Nah, di kombinasi ini kita akan melakukan dengan melompati rintangan. Yang kedua adalah senam dengan tongkat. Yang ketiga adalah bergantung dengan kombinasi mengayun. Gerakan berikutnya adalah berguling ke samping, berguling ke depan, berguling ke belakang, dan berguling di atas peti. Semua ini kita bisa menggunakan alat matras dan juga peti lompat. Tahukah kalian apa manfaat dari kita melakukan aktivitas senam? Manfaat yang bisa kita dapat yaitu yang pertama adalah manfaat fisik. Manfaat fisik ini yaitu melatih daya tahan, kelenturan, koordinasi, dan kontrol tubuh. Yang kedua adalah manfaat mental dan sosial. Melalui senam, kemampuan mental anak akan berkembang karena di dalam melakukan senam, anak dituntut berpikir sendiri tentang pengembangan keterampilan. Manfaat yang ketiga adalah bagi perkembangan diri. Menyediakan banyak pengalaman yang mampu mengontrol tubuh dengan keyakinan dan keberhasilan tinggi sehingga membantu terbentuknya konsep diri yang positif. Selanjutnya, coba kalian lihat video yang akan diputar berikut ini. Nah, di video ini kalian bisa melihat contoh bagaimana kalian bisa melakukan gerakan seperti sikap lilin dengan benar. Kemudian juga bagaimana kalian melakukan sikap pesawat terbang dengan benar. Untuk gerakan sikap lilin, kalian bisa melakukan terlebih dahulu dengan posisi tidur. Kedua tangan letakkan di bagian pinggang. Kemudian perlahan kalian mengangkat kedua kaki ke atas hingga kedua kaki kalian rapat dan lurus seperti sikap lilin. Kemudian untuk sikap pesawat terbang, kalian melakukan dengan posisi berdiri. Kemudian condongkan tubuh kalian sehingga rata-rata dengan air. Setelah itu, kalian bisa mengangkat salah satu kaki kalian ke belakang. Dilanjutkan dengan kedua tangan kalian direntangkan ke samping kanan dan samping kiri. Berikutnya, untuk tugas tertulis, kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama adalah, uraikan apa yang dimaksud dengan senam lantai itu. Yang kedua adalah, sebutkan 5 macam gerakan variasi dan kombinasi berbagai pola gerak dominan dalam aktivitas senam tanpa alat. Yang ketiga adalah kumpulkan atau buatlah macam-macam pertanyaan yang bisa kalian buat tentang variasi
dan kombinasi berbagai pola gerak dominan dalam aktivitas senam sebanyak 4 pertanyaan. Dan yang terakhir adalah buatlah 3 bentuk gerakan tentang variasi dan kombinasi berbagai pola gerak dominan dalam aktivitas senam lantai dengan cara menuliskan jenis gerakannya dan gambarkan gerakan tersebut di atas kertas. Kemudian, untuk tugas geraknya, yang pertama adalah kalian harus mempraktekkan variasi dan kombinasi pola gerak dominan yaitu sikap pesawat terbang selama 30 detik. Yang kedua adalah praktekkan variasi dan kombinasi berbagai pola gerak dominan yaitu sikap lilin selama 20 detik. Kalian bisa mengumpulkan video ini dengan dibantu oleh orang tua kalian. Demikianlah video pembelajaran pada hari ini. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.